Apalagi film ini didasarkan dari kisah nyata yang pernah terjadi sebelumnya di sebuah rumah sakit dan menjadi legenda urban di Korea Selatan. Rumah sakit Gonjiam ini termasuk salah satu dari 7 tempat terseram di dunia. Assalamualaikum Cinggu. Hai guys, balik lagi di Zidam TV. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Nah, sekarang berhubung kita nungguin drama King The Land ini masih berapa hari lagi ya. Jadi sambil nunggu itu kita bahas yang lain dulu. Dan kali ini aku mau bahas yang beda dari biasanya. Ini tuh yang udah lama banget kalian request ke aku di Instagram. Dan aku juga sempet beberapa kali bikin polling ya. Dan kalian pengen aku bawain cerita yang horor, entah itu drama atau itu kisah nyata. Jadi kali ini aku awali dengan rekomendasi film horor Korea terbaik sepanjang masa. Data ini aku ambil dari Rotten Tomatoes, yaitu situs film terpercaya. Jadi siapa di sini yang suka horor? Tonton videonya sampai habis ya. Yuk kita langsung ke pembahasannya. Jangan lupa subscribe, check it out. Banyak dari teman-teman mungkin yang masih belum tahu bahwa banyak film horor Korea yang bagus-bagus. Kita mulai aja ya, apa aja rekomendasinya. Yang pertama ada Seoul Station tahun 2016. Seoul Station adalah film animasi yang mengisahkan seorang wanita muda yang harus bertahan hidup. Latar dari cerita tersebut terletak di stasiun Seoul. Ada 3 karakter utama dalam film ini. Yang pertama Sukyu, dia adalah seorang ayah yang mencari putrinya yang melarikan diri, yang bernama Haesun. Ternyata Haesun ini masih hidup dan dia bekerja sebagai pekerja seks komersial. Sukyu berhasil menemukan putrinya saat Kyung, yang merupakan pacar dari putrinya tersebut, mencoba untuk menjadi mucikari dan menjual putrinya. Sayangnya, tepat pada saat pertemuan tersebut, wabah zombie pecah di Seoul dan kisah menyeramkan pun dimulai. Film ini tuh disebut-sebut sebagai prequel dari film live action Train to Busan. Dari Rotten Tomatoes, film ini tuh mencapai rating sempurna, yaitu 100%. Nah, gimana kira-kira, tertarik untuk nonton? Rekomendasi kedua adalah The Wailing. Jadi film ini mengisahkan desa Koksong yang awalnya damai tiba-tiba dihebohkan dengan pembunuhan berantai dari 2 keluarga yang masing-masing dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri. Dari fakta yang ditemukan, pelakunya ini diduga dirasuki oleh iblis. Akhirnya, Jonggu, salah satu polisi di desa tersebut, harus ikut khawatir saat putri satu-satunya menunjukkan hal aneh. Akhirnya dia mencari tahu kepada salah seorang pria Jepang yang baru saja datang di desa Goksong. Namun, anehnya pria Jepang ini tinggal di tengah hutan. Jujur film ini sangat penuh misteri sih. Makanya film ini menjadi film terbaik kedua dari versi Rotten Tomatoes dengan meraih skor 99% voting. Nah, film yang ketiga kalian juga pasti udah tahu kan dan udah pada nonton pasti film ini, yaitu Train to Busan. Film ini menceritakan seorang pria yang bernama Sokwu harus pergi dan selamat dari bencana zombie bersama anaknya. Jadi Sokwu pergi mengajak anaknya ke Seoul untuk bertemu dengan istrinya. Bukannya menjadi perjalanan indah, malahan ketika dia sampai di Busan, ia pun sadar bahwa ada hal yang janggal telah terjadi di kota tersebut. Yang sangat mengejutkan, ternyata terjadi wabah zombie di kota Busan tersebut. Film ini tuh berhasil menjadi salah satu film Korea yang cukup sukses dan mencatat rekor sebagai film Korea pertama yang memiliki lebih dari 10 juta penonton. Film ini tuh berhasil menjadi film ketiga terbaik dengan rating 94%. Film keempat terbaik adalah The Host. Film ini mengisahkan monster yang menculik putri seorang pria dan berisi upaya untuk menyelamatkannya. Menurut artikel lokal, film ini tuh terinspirasi dari kejadian kisah nyata, yaitu ditemukannya ikan cacat dengan tulang belakang berbentuk es yang ditangkap di Sungai Han. Jadi film ini tuh menceritakan monster sosok misterius di Sungai Han. Monster ini membunuh ratusan orang dan menyeret Hyun So. Ketika keluarganya sadar bahwa Hyun So telah ditangkap oleh monster itu, mereka pun berjuang untuk menyelamatkannya.
Film yang tayang di tahun 2006 ini berhasil mencapai pendapatan kotor tertinggi pada akhir penayangannya. Film ini berhasil menjual 13 juta tiket. Selain itu, film ini juga berhasil mendapat beberapa penghargaan, termasuk film terbaik di Asian Film Award dan di Blue Dragon Film Award. Di Rotten Tomatoes, film ini mencapai 93% suara. Wah, jujur aku juga belum nonton sih film ini dan aku sangat tertarik buat nonton. Kalau kalian gimana? Yang kelima adalah Gonjiam. Judul lengkapnya adalah Gonjiam Haunted Asylum. Aku yakin beberapa dari kalian udah ada yang nonton sih film ini karena film ini tuh emang bener-bener serem banget. Apalagi film ini didasarkan dari kisah nyata yang pernah terjadi sebelumnya di sebuah rumah sakit dan menjadi legenda urban di Korea Selatan. Rumah sakit Gonjiam ini termasuk salah satu dari 7 tempat terseram di dunia. Jadi film ini bercerita tentang kru web series horor yang berusaha menyusun sebuah misi untuk mengeksplorasi seluruh rumah sakit Gonjiam. Dan mereka mengambil gambar semua momen yang ada. Wah, kebayang sih ya horornya kayak gimana. Yang bikin tambah horor tuh film ini tuh dibikin kayak persis film dokumentasi gitu. Jadi kita kayak ngerasa kalau kita tuh ikutan di situ. Film ini berhasil mencapai 91% kelima terbaik versi Rotten Tomatoes. Nah, dari kelima film yang udah aku sebutin tadi, kira-kira kalian tertarik nonton yang mana nih? Kalau aku sih penasaran banget sama yang terakhir ya, Gonjiam ini aku belum nonton juga, kayaknya abis ini aku bakalan nonton. Aku pengen tahu kalian yang udah nonton apa aja yang udah aku sebutin tadi, atau kalian pengen nonton yang mana, kalian tulis di kolom komentar ya. Kayaknya next bakalan aku bikin konten horor setiap malam Jumat ya. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga subscribe. Karena nonton horor itu gak seru kalau sendirian. Stay tune terus di Izrum TV. Krom kamsahamnida. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up.